Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi materi pembahasan materi dan soal tema 8 Bumiku, subtema 4 kegiatan literasi pembelajaran 3 kelas 6 semester 2. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak berdoa dulu. Setelah berdoa, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Link lagu telah Pade siapkan di deskripsi, tinggal anak-anak klik saja. Dan tidak lupa Pade senantiasa berpesan kepada anak-anak untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila pergi keluar rumah, mencuci tangan setelah kegiatan, dan gunakan air yang mengalir, dan juga menggunakan sabun. Menjaga jarak dan senantiasa menghindari kerumunan. Silakan anak-anak simak dan pelajari video pembelajarannya sampai selesai supaya materi dapat dikuasai dengan baik oleh anak-anak, dan nantinya Pade harapkan anak-anak mampu untuk menuliskan judul cerita dan jenis teks, menuliskan ringkasan cerita berdasarkan informasi-informasi penting dalam bacaan, menuliskan pesan moral dari cerita, menuliskan tokoh dan penokohan cerita. Sekarang silakan anak-anak amati, Pade menyajikan gambar. Apakah anak-anak bisa menebaknya? Ya, sekarang adalah kegiatan pembiasaan literasi. Pade bacakan teksnya. Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu pergi bertualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalamanmu. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya. Karena bacaanmu akan menambah ilmu untukmu, mengisi jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasanmu seluas-luasnya. Pada kesempatan ini Pade menyajikan sebuah teks cerita. Silakan anak-anak baca dengan cermat. Nanti setelah selesai membaca teks cerita ini, Pade akan mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya tentang ringkasan ceritanya, kemudian tokoh, juga penokohannya. Baik, mari kita baca bersama-sama. Raja Mintin. Raja Kerajaan Mintin terus-menerus dirundung duka setelah meninggalnya Permaisuri. Ia teramat sedih sehingga urusan kerajaan menjadi terbengkalai. Kasihan rakyatku kalau aku begini terus, ujar Raja Mintin tersadar. Ia lalu memutuskan untuk pergi berlayar ke negeri seberang untuk sementara waktu menenangkan diri. Dipanggilnya kedua putranya, si naga dan si buaya. Kepada mereka, Raja Mintin menitipkan tugas-tugasnya sebagai raja. Ia percaya dua putranya yang sudah dewasa akan mampu mengurus kerajaan dengan baik. Di hari pertama memerintah, si buaya langsung mempelajari masalah-masalah kerajaan. Sementara itu, si naga bersikap acuh tak acuh. Ia malah menggunakan uang kerajaan untuk kesenangan pribadi. Si buaya menjadi geram melihat tingkah laku saudaranya. Hei naga, apa yang kau lakukan pada uang istana? Kalau ayah tahu, dia akan menghukummu, hardik si buaya pada si naga. Sudahlah, urus saja urusanmu sendiri. Aku berhak atas uang kerajaan ini, kata si naga. Mereka pun saling bertengkar, bukannya mengurusi kerajaan dan rakyat. Mereka berdua malah sibuk saling menjelekan. Adu mulut berubah menjadi perkelahian. Mereka juga mulai menghasut sebanyak mungkin orang dan mengumpulkan pengikut masing-masing. Si naga menyalahi amanat raja.
Ia menggunakan harta istana untuk berpoya-poya, hasut si buaya. Si buaya mau merebut kekuasaan. Ia ingin menguasai kerajaan sendiri, hasut si naga. Rakyat negeri Mintin pun terpecah menjadi dua. Sebagian membela si buaya dan sebagian lainnya mendukung si naga. Dua kubu itu saling berkelahi di mana-mana. Terjadilah perang saudara. Negeri Mintin dilanda kerusuhan, banyak korban berjatuhan. Sementara itu, di kapal yang membawanya ke negeri seberang, Raja Mintin merasa firasat buruk. Belum setengah perjalanan, Raja Mintin memerintahkan awak kapal untuk berputar haluan. Kapal pun berbalik kembali ke negeri Mintin. Alangkah terkejutnya Raja Mintin. Ketika sampai di negerinya, ia melihat kerajaannya porak-poranda. Dipanggilnya kedua putranya untuk menghadap. Kalian berdua telah menyia-nyiakan kepercayaanku, ujar Raja Mintin marah kepada si buaya dan si naga. Maaf ayahanda, buayalah yang memulai peperangan ini, kata si naga membela diri. Tidak ayah, nagalah yang menghambur-hamburkan uang kerajaan, kata si buaya tak mau kalah. Raja Mintin semakin geram. Jangan saling membela diri di hadapanku. Tak sadarkah kalian berdua telah menyengsarakan rakyat negeri ini? Meskipun kedua putranya telah meminta maaf, Raja Mintin tetap menjatuhkan hukuman atas kesalahan mereka. Si naga dan si buaya diusir dari kerajaan Mintin untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak, itu adalah cerita Raja Mintin. Sekarang mari kita bersama-sama membuat ulasan tentang cerita ini. Ulasan ceritanya yaitu pertama, diulas oleh siapa? Silahkan anak-anak diisi. Kalau diulasnya oleh seseorang, tulis namanya saja, tapi kalau umpamanya oleh kelompok, tulis nama kelompok. Kemudian judul. Tadi judulnya apa? Ya, judulnya adalah Raja Mintin. Nah, kemudian selanjutnya ringkasan cerita. Tadi anak-anak sudah membacanya. Silakan ringkasan ceritanya diungkapkan. Ada yang mau mengungkapkan? Ya, baik, Pade bacakan saja tentang ringkasan ceritanya. Setelah permaisurinya meninggal, Raja Mintin dirundung duka. Raja Mintin ingin menenangkan diri ke negeri seberang dan menyerahkan kepemimpinan kerajaan kepada kedua putranya yang bernama si buaya dan si naga. Raja Mintin melakukan perjalanan ke negeri seberang dan kerajaan dipimpin si buaya dan si naga. Dalam perjalanan, Raja Mintin mendapatkan firasat yang kurang baik. Akhirnya Raja Mintin kembali ke kerajaannya dan ternyata betul firasatnya. Kepemimpinan kerajaan diambil alih kembali oleh Raja Mintin serta menghukum si buaya dan si naga dengan mengusir keduanya dari kerajaan walaupun keduanya adalah putranya sendiri. Nah, itu adalah ringkasan cerita yang Pade buat. Silakan anak-anak untuk membuat sendiri. Selanjutnya yang Pade tanyakan adalah pesan moral yang didapat dari teks cerita tadi itu apa? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Betul sekali. Jadi pemimpin itu harus bijaksana, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi, harus tegas dan adil dalam menegakkan hukum. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak-anak akan menyarankan dongeng ini untuk dibaca oleh teman-teman? Dan mengapa? Silahkan kemukakan alasannya. Ya, bagus sekali. Jadi anak-anak akan menyarankan dongeng ini untuk dibaca oleh semua temannya. Sebab pesan moral dalam cerita ini baik sekali bagi kita. Memberikan contoh apabila pemimpin tidak baik, itu akan terjadi perpecahan, akan saling menghasut. Itu juga akan berakibatkan kepada kehancuran. Jadi kita itu harus bersatu sesuai dengan bahasa mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selanjutnya anak-anak tadi sudah membaca teks ceritanya. Nah, sekarang Pade bertanya,
siapa saja tokohnya dan penokohannya, karakter dari tokoh tersebut. Ya, betul. Yang pertama Raja Mintin, adil, bijaksana, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kemudian Sinaga. Sinaga nih penokohannya atau karakternya suka berpoya-poya, mementingkan diri sendiri dan emosional. Kemudian si Buaya, bagaimana karakternya? Emosional, juga sering mementingkan diri sendiri. Nah, itu adalah ulasan cerita dari Raja Mintin. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami dengan baik? Bagus sekali kalau bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video pembahasan materi dan soal tema 8 subtema 4 pembelajaran 4. Dan jangan lupa silakan klik like, subscribe, dan lonceng warna hitamnya supaya Pade tetap senantiasa semangat terus berbagi informasi tentang materi pembelajaran, dan anak-anak juga memperoleh informasi apabila Pade membuat postingan terbaru. Dan Pade senantiasa berdoa semoga anak-anak dapat menguasai materinya dengan baik. Juga anak-anak silakan video pembelajarannya di-share ke medsos yang anak-anak miliki ke teman-teman untuk dipergunakan belajar. Pade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.